atau dua bintang tamu yang spesial. Dua santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Islam, di mana keduanya ini mampu menghafal banyak halaman Al-Quran dalam waktu hanya 6 hari. Siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar setia, selamat datang kembali di podcast Al-Islam. Saya Acep Cahya Maulana selaku host pada podcast kali ini. Di bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan, bulan yang mulia Syahrul Quran, kita telah mengundang dua narasumber atau dua bintang tamu yang spesial, di mana dua orang ini adalah dua santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Islam yang memiliki kisah inspiratif terutama dalam menghafal Al-Quran, di mana keduanya ini mampu menghafal banyak halaman Al-Quran dalam waktu hanya 6 hari. Siapakah mereka? Ini dia, Muhammad Ziaul Haq dan Ibadur Rahman Al-Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukuma? Alhamdulillah nahnu bil khair. Alhamdulillah nahnu bil khair. Ziau dan Hanif, akhir-akhir ini kalian telah mendapatkan penghargaan dari pondok, yaitu sebagai santri yang mampu menghafal halaman-halaman Al-Quran dalam waktu 6 hari di acara Mukhayyam Tahfiz Quran, di mana Mukhayyam Tahfiz Quran ini adalah acara di bulan suci Ramadan. Para santri yang lolos seleksi masuk Mukhayyam memiliki agenda menghafal Al-Quran. Diberikan waktu 6 hari memperbanyak hafalan Al-Quran, dan Ananda Ziaul Haq dan Ibadur Rahman Hanif ini menjadi santri yang mampu menghafal cukup banyak halaman Al-Quran dalam waktu 6 hari ini. Ziaul Haq, silahkan, dan Ibadur Rahman Hanif, sebelum kita lebih jauh mengulas tentang menghafal Al-Quran yang mudah, bagaimana cara menghafal Al-Quran yang banyak, kita berikan kesempatan dulu untuk Ziau dan Hanif untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Ziau. Bismillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq dari kelas 10-4. Saya berasal dari Subang. Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Al-Hanif, kelas 11 MIPA 1, asal dari Subang. Muhammad Ziaul Haq ini dalam Mukhayyam Tahfiz Al-Quran selama 6 hari mampu menghafal berapa halaman? Selama 6 hari, ya? Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya sudah menuntaskan dengan banyaknya 50 halaman. 50 halaman. Juz berapa itu? Di antaranya yang saya hafal itu adalah juz 27, surat Al-Baqarah dari juz 2 sampai juz 3. Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Ibadur Rahman Al-Hanif. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 hari dalam program Mukhayyam Tahfiz Al-Quran, saya dapat menyetorkan 40 halaman atau berkisar 2 juz. 2 juz, ya. Di antara itu adalah juz 4 dan juz 5. Juz 4 dan juz 5. Oke. Baik, itu adalah para pendengar setia podcast Al-Islam. Ziaul Haq mampu menghafal dan menyetorkan selama 6 hari itu sebanyak 2,5 juz, dan Ibadur Rahman Al-Hanif sebanyak 2 juz. Kita nanti akan cek hafalannya. Oke. Sebelum kita lebih jauh, Ustaz ingin nanya kepada antuma, apa yang menjadi pendorong, penyebab, motivasi kalian berdua mengikuti program Mukhayyam Tahfiz Quran? Dimulai dari Ziau dulu. Ya, baik. Yang menjadi pendorong saya mengikuti program Mukhayyam Tahfiz Al-Quran pada tahun ini, ada beberapa faktor yang membuat saya terdorong dalam program ini.
faktor pertama adalah karena orang tua saya. Karena orang tua saya ini mengharapkan besar sekali kepada saya untuk menjadi seorang hafizul Quran yang bisa menjaga Al-Quran, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup saya, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman jalan hidup saya, dan insya Allah di hari kelak nanti di yaumil akhir saya akan bisa memberikan mahkota kepada orang tua saya. Kemudian faktor yang kedua ini dari para asatiz yang selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan dukungan secara penuh kepada saya. Maka dalam kesempatan ini di program Mukhayyam Tahfidz Al-Quran pada tahun ini, saya menjadikan program ini menjadi kesempatan emas bagi saya. Karena dalam kesempatan ini saya memprioritaskan bahwasanya saya harus mencapai target saya. Saya bisa untuk fastabiqul khairat. Saya bisa untuk memberikan yang terbaik. Maka di situ saya kerahkan segala potensi, segala apapun yang saya punya, saya kerahkan untuk di program Mukhayyam Tahfidz Al-Quran pada tahun ini. Kemudian faktor yang terakhir, faktor yang ketiga yang menjadi pendorong saya untuk bisa mengikuti program Mukhayyam Tahfidz Al-Quran pada tahun ini adalah karena diri pribadi saya. Karena apa? Karena saya di program Tahfidz Mukhayyam ini adalah untuk mengasah, untuk meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran yang saya punya. Maka beruntung saya untuk mengikuti program Mukhayyam Tahfidz Al-Quran ini, terutama di bulan Ramadan, yang apabila kita membaca satu huruf saja Al-Quran itu di hari biasa loh Ustaz sebenarnya. Dan ini di hari yang mulia gitu, di hari dimana Al-Quran itu diturunkan. Maka saya di situ dengan kemampuan saya, dengan kesanggupan saya maksimalkan di situ untuk bercengkrama dengan Al-Quran, untuk bertamasya, untuk dekat senantiasa selalu dengan Al-Quran. Seperti itu. Jadi momen yang jarang mungkin ya. Jadi momen yang ditunggu-tunggu, momen yang sangat berharga. Acara Mukhayyam ini jadi pendorong dari diri sendiri juga untuk mengikuti. Ibadur Rahman Al-Hanif, apa yang menjadi pendorong motivasi Ibadur Rahman sehingga mengikuti program Mukhayyam Tahfidz Quran ini? Motivasi dan dorongan yang banyak dari beberapa pihak. Yang pertama itu dari keluarga saya, terkhusus orang tua saya. Walaupun orang tua saya tidak menekankan saya untuk menghafal Al-Quran, tapi saya melihat mereka itu berharap banyak kepada saya untuk bisa menghafal Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran. Dan saya juga melihat diri saya sendiri tuh, saya tuh memiliki kewajiban untuk membahagiakan mereka berdua dengan apa ya? Dengan Al-Quran. Dan untuk saudara-saudara saya, saudari-saudari saya tuh memiliki kewajiban untuk memberikan contoh suri tauladan yang baik bagi mereka. Dengan apa? Salah satunya dengan Al-Quran. Saya ingin memberikan bahwasannya gambaran saudara yang baik itu ya seperti hafizul Quran. Saya ingin memberikan mereka contoh yang baik, membawa mereka kepada jalan yang benar, membawa keluarga saya ke dalam surganya Allah, ke dalam ridhonya Allah. Amin. Yang kedua itu motivasi itu dari Ustadz. Ustadz itu para Ustadz ini sudah mendukung saya habis-habisan tuh, full, penuh dengan tenaga tuh, mendukung saya, membina saya. Saya itu tidak ingin usaha mereka tuh sia-sia gitu di hadapan saya tuh. Maka oleh karena itu saya terdorong, tergerak hatinya untuk mewujudkan kebanggaan mereka, yaitu dengan ada salah satu dari anak didiknya yang dapat menghafal Al-Quran. Insyaallah. Yang ketiga, motivasi dari anak sendiri. Saya melihat pada bulan Ramadan ini khususnya ada agenda Mukhayyam Tahfidz Al-Quran atau yang biasa disebut karantina tahfidz. Saya melihat bahwasannya program itu semacam wadah bagi saya dalam mengejar target saya, yaitu menjadi hafizul Quran. Nah, oleh karena itu saya mana mungkin menyanyiakan kesempatan emas di bulan emas ini juga. Betul. Nah, itu kesempatan saya untuk mengikuti program Mukhayyam Tahfidz Al-Quran. Dan juga saya melihat nama programnya saja sudah membuat saya sangat wah gitu. Hati saya tergerak dengan kata Mukhayyam, dari asal kata Khayyam ya Khayyimu Khayyim.
yang artinya Muqayyam artinya itu perkemahan tahfizul Quran. Nah, itu subhanallah, itu dengan namanya saja sudah membuat terdorong diri itu. Ya. hati kita sudah tergiur-giur ya. Iya, betul sekali itu, untuk mengikuti program tersebut. Oleh karena itu saya keluarkan seluruh potensi saya, seluruh upaya saya dalam program Muqayyam Tahfiz Al-Quran ini. Jadi memang faktor pendorong bagi Ziau dan Hanif ini selain dari faktor orang tua, faktor para asatidz pembina, pembimbing, juga faktor diri sendiri, bahwasanya Muqayyam ini adalah kesempatan emas bagi kalian berdua untuk mengembangkan potensi, memperbanyak hafalan, dan menjadi wadah bagi para penghafal Al-Quran supaya bisa lebih fokus, lebih serius dan lebih khusyuk untuk menghafal Al-Quran ya. Oke, Ziau ini dalam waktu 6 hari mampu menghafal sebanyak 50 halaman. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik. Apa sih strateginya supaya para pendengar di rumah, para pendengar dimanapun mendengarkan podcast ini tahu strategi Muhammad Ziaul Haq dalam menghafal Al-Quran sehingga mampu menghafal dan menyetorkan sebanyak 2,5 juz atau 50 halaman dalam waktu 6 hari saja. Strateginya apa? Ya, sebenarnya strateginya ini lumayan tajam, Ustaz. Masya Allah. Jadi orang-orang tuh cuman orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan. Jadi ini tuh sebenarnya adalah tips yang mudah, cuman dalam. Mudah, gitu, tapi dalam. Ustaz. Nah, tips yang akan saya berikan kepada pemirsa di rumah, ada beberapa metode sebenarnya tuh ini yang pernah diajarkan oleh guru saya sebenarnya itu. Metode yang pertama, ketika kita mau menghafal Al-Quran, itu kita selalu senantiasa berbanyak untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, memperbanyak doa, supaya ketika kita dalam menghafal Al-Quran, kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap kita menghafal ayat-ayat kalamullah. Dan di situ ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan, kelancaran kepada kita. Kemudian metode yang kedua, sebelum kita menghafal Al-Quran, utamakan untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena benar, saya pernah merasakan sensasinya ketika saya sudah membaca surat Al-Fatihah, itu hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan seakan-akan kita tuh gampang untuk bisa menghafal apa yang kita hafal sekarang ini. Seperti itu, Ustaz. Kemudian metode yang ketiga adalah kita fokus, khusyuk. Misalkan kita dalam satu halaman ini targetkan dalam kurun waktu misalnya 10 menit atau misalnya 15 menit lah. Kita patok waktunya seperti itu. Dan kita harus khusyuk. Kita baca satu halaman full tanpa melirik apapun itu. Harus fokus, harus khusyuk. Seakan-akan Syekh Ali Jabir itu menamakan metode ini adalah metode nyeken. Oh iya. Fokus kita scan dulu gitu, iya, kan. Betul. Nah, setelah itu kita sudah fokus, sudah membaca satu halaman, diusahakan ketika kita baca satu per ayat, itu usahakan kita baca terjemahnya. Karena Al-Quran ini adalah kebanyakan menjelaskan tentang sirah. Apabila kita menemukan ayat yang mengenai tentang sirah, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah, di halaman terakhir itu adalah ada sedikit ayat yang seperti ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi." Dan ketika Raja Jalut itu untuk memaringkan Raja Jalut, dan mereka berkata, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wastabit aqdamana." Itu mereka meminta pertolongan kepada Allah, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan, supaya ketika dia melawan orang kafir itu diberikan kemenangan. Oleh karena itu, setiap ada ayat atau misalnya kisah tentang perintah ataupun sirah, itu tinggal disambungkan saja. Mudah sebenarnya. Dan Ustaz Ibrahim pun pernah berkata, Mudul Ma'had pernah berkata, bahwasanya setiap manusia juga gampang dalam menghafal Al-Quran. Karena Allah tuh telah menciptakan saraf yang ada dalam kita, maupun itu dibilangnya orang yang sudah berumur, gitu kan. Dan itu semua bisa, tidak ada halangan. Maka bagi saya ini adalah
kesempatan yang paling bagus gitu. Apalagi saya masih muda, masih ya masa-masa keemasan gitu kan. Dengan Al-Quran kita maksimalkan, kita usahakan semuanya ini agar senantiasa ketika kita dalam menghafal Al-Quran, kita jaga Al-Quran, semuanya itu pada hakikatnya kita adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan metode yang terakhir adalah ketika kita sudah menghafal Al-Quran, karena dari menghafal itu adalah identik dari kata bacaan yang diulang-ulang. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran, kita serahkan, kita berdoa kepada Allah supaya apa yang kita sudah hafal, apa yang kita sudah dengar, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, kita tadabburi, itu serahkan kepada Allah. Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memudahkan kita menghafal Al-Quran, yang memperlancarkan kita dalam membaca Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita menyetorkan hafalan kita, mentasmikan hafalan kita ke ustadz, ataupun dalam keadaan kita sedang lupa dengan ayat yang sudah kita hafal, kita memohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikan hafalan hamba yang sudah hamba hafal, yang sudah hamba titipkan kepadamu. Seperti itu, Ustaz. Insya Allah. Sebaik-baik tempat untuk menitipkan, sebaik-baik tempat bergantung adalah Allah. Ya. Insya Allah. Jadi para pemirsa podcast Al-Islam, tadi begitu luar biasa tips dari Muhammad Ziaul Haq dalam menghafal Al-Quran, dimulai dari tawakal kepada Allah, kemudian berdoa dulu sebelum menghafal Al-Quran, membaca Quran surat Al-Fatihah sebagai penenang atau pembuka Al-Quran itu sendiri, sehingga tadi yang dirasakan Muhammad Ziaul Haq adalah mendapatkan ketenangan dan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Setelah itu fokus untuk menghafal Al-Quran itu. Kalau tadi dibilangnya metode scan, ini patut untuk dicoba, diaplikasikan. Siapa tahu para pemirsa cocok dengan metode tersebut, sehingga mampu menghafal Al-Quran dengan mudah, nyaman, dan mendapatkan hafalan yang banyak, insya Allah. Terima kasih Muhammad Ziaul Haq. Ya pun saya. Ibadur Rahman, apa peran para asatidz, para ustadz di agenda Mukhayam Tahfiz Quran ini, sehingga Ibadur Rahman Hanif ini mampu menghafal Al-Quran sebanyak 40 halaman dalam waktu 6 hari. Apa peran dari para asatidz ini? Peran dari para asatidz yang mereka berikan kepada saya sewaktu saya menjalani program Mukhayam Tahfiz Al-Quran itu, perannya itu mereka sebagai pendidik, sebagai motivator bagi saya dalam terus menyemangati saya menghafal Al-Quran. Jadi itu peran mereka itu sangat penting, Masya Allah. Semoga mereka dirahmati Allah. Amin ya Allah. Amin. Mereka itu meyakinkan diri saya akan pentingnya Al-Quran. Jadi saya berbagi kisah, pernah tuh waktu saya ragu akan keputusan saya dalam mengikuti. Oh, jadi sempat ragu dulu? Sempat ragu, sebentar. Ada salah satu dari ustadz saya yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Amin ya Allah. Berkata, tidak ada waktu yang terbuang-buang secara sia-sia dalam membersamai Al-Quran. Nah, saya mencerna kata-kata itu, bahwasanya Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui Jibril, malaikat yang paling mulia, melalui kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Nah, dan saya tuh memastikan bahwasanya setiap insan yang di hatinya memiliki Al-Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi saya itu merasakan setelah mendengarkan perkataan Ustadz yang subhanallah itu, oh iya, saya itu membagikan waktu saya dengan Al-Quran. Untuk apa? Merasakan penyesalan akan terbuangnya waktu-waktu itu dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu Ustadz itu tuh motivator saya dalam meyakinkan diri saya akan pentingnya Al-Quran. Jadi mereka terus mendidik saya, memberikan saya nasihat, jangan dalam semangat membaca Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran, dan semangat menjaga Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Jadi memang faktor asatidz pembina itu sangat vital sekali ya. Yes, salah satunya tadi mampu meyakinkan lebih Akhina Hanif ini
dalam mengikuti mukhoyam yang sempat ragu dulu ya. Tapi dengan Allah menurunkan pertolongannya lewat pelantara salah satu asatidz untuk memberikan motivasi sehingga Hanif ini menjadi semakin yakin mengikuti agenda mukhoyam ini. Kembali kepada Muhammad Ziaul Haq. Apa sih kunci dalam menghafal Al-Quran itu sehingga tidak mudah bosan, tidak mudah menyerah? Apa kunci sukses menurut Muhammad Ziaul Haq dalam menghafal Al-Quran? Baik, kunci sukses dalam menghafal Al-Quran. Ada beberapa kunci dan mohon ini tolong dipegang kuncinya. Kunci yang pertama, kita harus memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita harus mengutamakan dan menanamkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan kita menghafal Al-Quran ini? Apa sih tujuan kita setelah kita hafal Al-Quran ini? Apakah karena orang lain? Apakah karena hanya untuk kita sebatas dilihat oleh orang lain? Sebatas hafal? Terus apa yang membuat kita menjadikan hafalan yang kita itu sudah hafal tapi tidak bergantung kepada Allah? Dan itu pertanyaan besar bagi saya. Makanya oleh karena itu kita harus sama-sama menanamkan niat yang ikhlas, niat yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua adalah memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Apa sih kemauan kita untuk menghafal Al-Quran? Apa sih tekad kita untuk menghafal Al-Quran itu? Sehingga motivasi terbesar saya waktu itu ketika saya awal menghafal Al-Quran itu adalah dari orang tua saya. Dan itu membuat motivasi yang sangat sampai sekarang juga masih terkenang, masih terngiang-ngiang. Sampai-sampai ketika saya menemukan Al-Quran yang ayatnya itu susah untuk dihafal, Ustaz, itu kadang-kadang nangis, kadang-kadang suka, ya Allah, apa sih gitu kan, saya serasa susah menghafal ayat ini. Tapi saya bersunudzon, mungkin karena ayat ini kangen dengan saya, gitu kan. Ya udah, saya di situ PDKT aja, gitu kan. Saya pendekatan dulu dengan ayat itu, mungkin ayat ini nggak mau ditinggalin sama saya, gitu. Jadi di situ ya udah, saya husnudzon sama Allah, gitu kan. Kemudian kunci yang ketiga adalah jangan menyerah, jangan berputus asa. Wala tahinu wala tahzanu. Bahwasanya ketika kita menyerah sampai di titik akhir perjuangan kita, jangan sampai kita senantiasa terus menyerah saja. Kita punya Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah akan membersamai kita. Allah tidak akan memberi kecuali yang terbaik. Maka percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada seorang hambanya yang senantiasa terus berdoa, berupaya dan berusaha. Dan kunci yang terakhir itu adalah jangan maksiat. Ini pernah dialami juga oleh ulama besar, yaitu Imam Syafi'i, yang pernah mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi. Wahai guruku, ini saya hafalan susah gitu kan. Terus Imam Waqi itu menjawab, berkata kepada Imam Waqi, jangan maksiat wahai Imam Syafi'i. Dan itu memang berpengaruh besar ketika kita bermaksiat. Padahal kita sudah misalnya hafal 30 juz dan kita malah bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan murka kepada hafalan kita. Maka di situ hati-hatilah wahai para penghafal Quran. Dan itulah kunci-kunci kesuksesan yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Bisa khairan. Tadi mengutip dari Muhammad Ziaul Haq yang terakhir, bahwasanya ketika kita bermaksiat maka Allah akan murka kepada kita. Salah satunya murkanya Allah itu adalah dengan menghilangkan hafalan kita, ya, hafalan Quran kita. Dimana sebagaimana mahfuzat disebutkan bahwasanya bencana ilmu adalah lupa, dan bencana bagi para penghafal Al-Quran adalah hilangnya hafalannya. Oke. Sekarang kita tes hafalannya. Muhammad, dari mulai Ziau dulu atau dari Hanif dulu? Dari Ziau. Ziau dulu ya. Masya Allah. Ziau sebelum mengikuti mukhayyam hafiz Quran sudah pernah menghafal berapa juz? Alhamdulillah
sebelum Jio memasuki program Mukhayam Tahfiz Quran sudah membekali hafalan sebanyak 4 juz. 4 juz, alhamdulillah. Juz berapa aja itu? Juz 30, juz 9, juz 28 sama juz 1. Juz 1. Kemarin Mukhayam 2 juz setengah. 2 juz setengah berarti udah Juz berapa itu? Itu juz 27 dan surat Al-Baqarah juz 2 sampai juz 3. Oke, saya cek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Barakallahu fiik. Sekarang kita ke Hanif. Hanif, sebelum mengikuti Mukhayam, menghafal berapa juz? Alhamdulillah, saya telah membekali diri saya dengan juz banyak 6 juz. 6 juz, barakallah. 6 juz. Juz 1, juz 2, juz 30, juz 29, juz 28 dan juz 27. Kemarin Mukhayam menghafal 2 juz berapa itu? Saya akan cek. Alhamdulillah juz 4 dan juz 5. Juz 4 dan juz 5. Oke, kita cek juz 4-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istamil ya Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Barakallah. Masya Allah. Tadi Ziau Ustad kira-kira juz berapa yang Ustad cek tadi? Itu juz 2. Juz 2 surat Al-Baqarah. Ayat 153 ayat sampai 153. Hanif tadi yang Ustaz cek juz berapa tuh, Nif? Juz 4. Surat apa tuh? Surah Ali Imran. Surat Ali Imran ya. Oke. Baik, para pemirsa podcast Al Islam, tadi sudah kita dengarkan bersama dua bintang tamu kita melanjutkan ayat Al-Qur'an yang sudah saya bacakan. Alhamdulillah mungkin hafalan mereka yang didapatkan dari agenda Mukhayam Tahfiz Quran. Terakhir, ingin Ustaz sampaikan, ingin Ustaz tanyakan, apa kesan kalian setelah mengikuti agenda Mukhayam Tahfiz Quran? Dari Hanif dulu sekarang. Kesan saya setelah mengikuti agenda Mukhayam Tahfiz Al-Quran itu sangat luar biasa. Belum pernah saya merasakan kesenangan, kebahagiaan setelah melakukan kegiatan, setelah melakukan sesuatu kegiatan yang pernah saya alami sebelumnya. Sedangkan pada kegiatan ini setelah saya melaksanakannya, saya merasakan bahwasanya diri saya itu harus makin dekat dengan Allah. Salah satu upayanya itu dengan dekat dengan Al-Quran. Jadi tidak hanya pas di Mukhayam aja ya, tapi setelah Mukhayam pun harus senantiasa menghafal, mendekatkan diri kepada Allah lewat menghafal Al-Quran. Ziaul Haq, apa kesan Ziau setelah mengikuti program Mukhayam Tahfiz Quran? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan waktu, yang telah menyisihkan umur saya, menyisihkan nafas saya untuk senantiasa di agenda Mukhayam ini untuk fastabiqul khairat. Bahwasanya saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia dan berkahnya kepada saya selama agenda Mukhayam Tahfiz Al-Quran ini, saya bisa mendapatkan hasil yang muas dan tentunya itu berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jadi itu pemirsa kesan dari dua bintang tamu kita setelah mengikuti program Khoyam Tahfiz Quran di Pondok Pesantren Modern Al-Islam. Bagi para santri yang pada tahun ini belum lolos mengikuti program Khoyam Tahfiz Quran, semoga tahun depan ketika ada program Khoyam ikut lagi dan mudah-mudahan mampu lolos dan mengikuti program Khoyam Tahfiz Quran dengan semangat dan baik. Oke, terakhir pesan dari bintang tamu kita ini, dari Ziau dan Hanif, untuk seluruh santri adik kelas kalian, untuk para penghafal Al-Quran baik yang di Pondok Al-Islam ataupun yang ada di luaran Pondok Al-Islam, pesannya apa? Mulai dari Ziau dulu. Baik, untuk pesan bagi para santri dan ataupun adik kelas ataupun para penghafal Al-Quran yang mencintai akan Al-Quran, pesan dari saya, jangan jauh dari Al-Quran. Terus dekatkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, segala apapun yang kita inginkan, segala apapun yang kita harapkan, segala apapun yang ingin kita cita-citakan, maupun itu cita-cita di dunia, maupun itu cita-cita di akhirat, itu akan senantiasa Allah wujudkan ketika kita membersamai selalu dengan Al-Quran, bercengkrama selalu dengan Al-Quran, dan senantiasa selalu bertamasya dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya, Al-Quran adalah sebagai penerang suatu saat nanti di alam kubur kita. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman sehidup semati kita. Itu saja mungkin pesan dari saya. Dari Hanif, pesannya apa nih? Pesan saya untuk pemirsa, baik untuk adik-adik saya, baik untuk seluruh santri, baik untuk seluruh penghafal Al-Quran, jadikanlah Al-Quran itu petunjuk bagi hidup kalian. Jangan hanya sekedar di mulut, tapi juga harus dihadirkan dalam hati. Dihadirkan bahwasanya Al-Quran itu sangat penting untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup kita. Oleh karena itu, bagi yang masih berusaha menghafal Al-Quran, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Berbahagialah karena Allah masih menyempatkan diri kalian untuk menghafal Al-Quran. Bersyukurlah kepada Allah. Dan jangan lupa beristighfar akan maksiat-maksiat yang telah dijalani. Semoga Allah melancarkan hafalan kita semua dan menjadikan hafalan-hafalan tersebut melekat dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Baik pemirsa, para pendengar setia podcast Al-Islam, itu adalah pesan dari dua bintang tamu kita, Ananda Ibadur Rahman Al-Hanif dan Muhammad Ziaul Haq, yang memberikan pesan kepada kita semua bahwasanya pada intinya Al-Quran itu adalah pedoman bagi hidup kita selaku manusia. Al-Quran adalah kitab yang mulia yang diturunkan oleh Allah yang maha mulia kepada manusia yang mulia lewat pelantara malaikat yang mulia, malaikat Jibril, diturunkan di bulan yang mulia Syahrul Ramadan, diturunkan di hari yang mulia, di tanggal yang mulia, di jam yang mulia. Jadi sepertiga malam. Jadi siapapun manusia yang menisbatkan dirinya, yang mendampingkan dirinya dengan Al-Quran, insya Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah, baik di dunia maupun akhirat. Amin. Baik para pemirsa podcast Al-Islam, itu saja podcast kita pada hari ini. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri kita ya, dan umumnya bagi semua para pendengar podcast Al-Islam. Saya akhiri, saya Acep Cahya Maulana selaku host pada podcast kali ini dan dua bintang tamu saya yang spesial. Saya Muhammad Ziaul Haq. Saya Ibadur Rahman Al-Hanif. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.